Selamat siang untuk kakak-kakak asisten responsi PDP kelas A. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai jawaban tugas saya nomor 2. Pada soal nomor 2 diberikan masalah sistem Liouville sebagai berikut dan syarat batasnya. Lalu, untuk soal yang ke A, diminta untuk menentukan fungsi eigen dan nilai eigen dari masalah sistem Liouville yang diberikan. Nah, pertama saya memisalkan UX sama dengan X pangkat H. Lalu saya mencari turunan pertama dan turunan kedua dari UX. Setelah saya mendapat turunan pertama dan turunan kedua dari UX, saya substitusikan ke persamaan diferensial berikut ini. Sehingga didapat H kuadratnya sama dengan min lambda. Lalu karena didapat H kuadrat sama dengan min lambda, berarti kita harus menyelidiki 3 kasus, yaitu kasus yang pertama yaitu lambda sama dengan 0, lambda lebih dari 0, dan lambda kurang dari 0. Oke, untuk yang pertama kasus 1 yaitu lambda sama dengan 0. Karena lambda sama dengan 0, sehingga didapat H kuadratnya sama dengan 0. Sehingga didapat untuk H1 sama dengan H2 adalah 0. Jadi solusinya UX sama dengan C1 ditambah C2 dikali X, dan untuk turunan pertama dari UX ini adalah C2. Nah, dari syarat batas diketahui seperti ini, sehingga kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai X sama dengan E sebagai berikut. Untuk E sama dengan 1, karena U1-nya sama 0, berarti didapat perhitungannya menjadi C1 sama dengan min C2. Jadi, E sama dengan 1 dimasukkan ke dalam sini, lalu didapat C1 tambah C2 sama dengan 0, sehingga ditemukan C1 sama dengan min C2. Untuk E sama dengan E, karena di sini turunan pertama, berarti karena didapat turunan pertamanya C2 dan turunan pertama terus terhadap E sama dengan 0, berarti C2-nya didapat sama dengan 0. Sehingga karena yang sudah ditemukan bahwa C1 sama dengan min C2, berarti karena C2-nya juga sama dengan 0, berarti C1 sama dengan 0, dan min C2 juga sama dengan 0. Nah, untuk UX, sehingga disubstitusikan nilai C1 dan C2 yang sudah didapat, sehingga didapat UX-nya sama dengan 0. Karena UX-nya sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, yaitu UX sama dengan 0. Maka lambda sama dengan 0 bukan nilai eigen. Nah, untuk kasus kedua, ketika lambdanya kurang dari 0, saya memisalkan lambda sama dengan min alfa kuadrat, di mana alfanya lebih dari 0, dan sehingga H kuadratnya didapat sama dengan alfa kuadrat. Karena H kuadrat sama dengan alfa kuadrat, didapat H1-nya sama dengan alfa, dan H2-nya sama dengan min alfa. Sehingga didapat untuk fungsi UX-nya jadi C1 dikali X pangkat alfa dan ditambah C2 dikali X pangkat min alfa, dan untuk turunan pertamanya didapat sebagai berikut. Lalu, dari syarat batas, disubstitusikan nilai X sama dengan 1 pada UX ini. Sehingga didapat C1 ditambah C2 sama 0, lalu C1 sama dengan min C2. Nah, untuk S sama dengan E berarti itu menggunakan yang UX turunan pertama terhadap UX. Sehingga didapat C1 dikali alfa, E pangkat alfa min 1 ditambah C2 dikali min alfa dikali E pangkat min alfa min 1 sama dengan 0. Nah, karena ditemukan C1 sama dengan min C2, berarti saya mensubstitusikan nilai C1 sama dengan min C2 sebagai berikut, sehingga ditemukan seperti ini, sehingga lalu saya kali dengan 1 per min alfa, sehingga didapat seperti ini. C2 dikali E pangkat alfa min 1 ditambah C2 dikali E pangkat min alfa min 1 sama dengan 0. Nah, lalu saya faktorkan C2-nya saya taruh di depan, sehingga didapat seperti ini. Nah, untuk yang di dalam kurung ini, E pangkat alfa min 1 ditambah E pangkat min alfa min 1, ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti solusinya akan menjadi trivial, sehingga memilih C2-nya adalah sama dengan 0. Nah, karena didapat C1 di sini sama dengan min C2, berarti C1 sama dengan 0, dan min C2 juga sama dengan 0. Sehingga didapat untuk UX-nya adalah mensubstitusi nilai C1 dan C2
sehingga didapat UX-nya sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa lambda kurang dari 0 juga memiliki solusi trivial, sehingga lambda kurang dari 0 bukan nilai eigen. Nah, untuk kasus yang ketiga, yaitu lambda lebih dari 0, dimisalkan lambda sama dengan alfa kuadrat, di mana alfa lebih dari 0, lalu didapat H kuadrat sama dengan min alfa kuadrat, didapat H1-nya alfa I dan H2-nya adalah min alfa I. Lalu untuk UX-nya berarti C1 dikali cos alfa kali ln X ditambah C2 sin alfa kali ln X. Lalu dicari juga turunan pertamanya, sehingga didapat seperti ini. Nah, menggunakan syarat batas lagi, dari syarat batas ditemukan bahwa jika U1 sama dengan 0, sehingga disubstitusi nilai X1-nya, sehingga didapat seperti ini, ditemukan bahwa C1 sama dengan 0. Mungkin saya perjelas, karena nilai ln 1 sama dengan 0, jadi 0 dikali 0 dikali alfa sama dengan 0, dan berikut juga karena ini ln 1 hasilnya sama dengan 0, 0 dikali alfa sama 0 berarti ditemukan C1 cos 0 dan ditambah C2 sin 0. Karena cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0 berarti ini 0 dan ini C1 sehingga didapat C1 sama dengan 0. Lalu untuk nilai X sama dengan E disubstitusikan terhadap waksen E sama dengan 0 dan didapat seperti ini. Nilai dari ln E adalah 1 dan nilai ini juga ln E dari 1 sehingga didapat seperti ini. Karena ditemukan C1 sama dengan 0, mensubstitusi nilai C1 sama dengan 0 sehingga didapat untuk yang bagian sini dapat nilainya sama dengan 0. Dan untuk C2 alfa per E dikali cos alfa itu sama dengan 0. Nah, lalu C2 alfa per E ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga didapat cos alfa sama dengan 0. Nah, di mana alfanya sendiri adalah pi per 2 ditambah n dikali pi, di mana n itu adalah bilangan bulat, yaitu yang dimulai dari 1. Nah, ketika pi per 2 ditambah n dikali pi ini akan hasilnya akan selalu cosnya adalah 0. Nah, lanjut untuk karena tadi di sini lambda sama dengan alfa kuadrat, berarti karena alfanya ditemukan pi per 2 ditambah n dikali pi, lalu saya pangkatkan 2 juga, didapat lambda n-nya sama dengan pi per 2 ditambah pi dikali n pangkat 2, di mana n-nya 1 dimulai dari 1, di mana n juga bilangan bulat, berarti ini adalah nilai eigennya. Karena C1 ditemukan bahwa C1 sama dengan 0, berarti dan C2-nya adalah sembarang, dan alfanya adalah sama dengan pi per 2 ditambah pi kali n, diambil C2-nya sama dengan 1. Sehingga didapat untuk UNX-nya ini, nilai mensubstitusi nilai C1 dan C2 yang didapat, sehingga didapat UNX-nya sin pi per 2 ditambah pi n dikali ln X, di mana n-nya adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Jadi fungsi eigennya didapat seperti ini. Berikut soal untuk yang 2B. Berdasarkan jawaban dari soal 2A, diberikan barisan fungsi eigen. Menurut teori yang sudah Anda pelajari, buktikan barisan fungsi eigen tersebut merupakan barisan fungsi eigen yang ortogonal. Nah, dari hasil dari yang 2A tadi, didapat UNX-nya seperti ini. Nah, harus dibuktikan UNX-nya itu memenuhi syarat ini. Jika dipenuhi syarat ini, maka fungsi eigen tersebut terbukti ortogonal. Nah, ini adalah saya tulis kembali soalnya supaya tidak scroll terlalu lama. Pertama saya akan membuktikan untuk yang kasus n tidak sama dengan h. Nah, kenapa integralnya dari 1 sampai e? Karena tadi pada soal syarat batasnya adalah
U1 dan U aksen E. Nah, oleh sebab itu, didapat seperti ini. Oh ya, H di sini juga adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Jadi bisa saya tulis di sini. Sehingga didapat seperti ini. Sin pi per 2 ditambah pi n dikali ln X dikali sin pi per 2 ditambah pi H dikali ln X, di mana ini juga dikali 1 per X. 1 per X ini didapat dari mana? Dari koefisien lambda ini terhadap X. Jadi didapat 1 per X. Nilai koefisien X-nya. Oh maaf, fungsi X-nya. Sehingga karena N tidak sama dengan H, berarti ditulisnya menjadi seperti ini ya. Lalu untuk saya menyelesaikan dulu karena ini ada bentuk yang unik, yaitu sin pi per 2 ditambah pi n dikali ln X dan dikali sin pi per 2 ditambah pi H dikali ln X. Sehingga didapat persamaannya, yaitu setengah dikali cos dikali pi n dikurangi pi H dikali ln X dikurangi setengah kali cos pi ditambah pi n ditambah pi kali H dikali ln X. Sehingga didapat seperti ini. Setengahnya saya faktorkan dan kumpulkan bersama dengan 1 per X. Lalu menyelesaikan terlebih dahulu untuk integral dari 1 sampai E untuk cos pi n min pi H tutup kurung kali ln X dikali 1 per 2X dx. Nah, saya memisalkan C sama dengan X. Berarti X sendiri sama dengan E pangkat C, di mana DC sama dengan 1 per X dx, dan dx sama dengan X dikali 2C, dan karena X di sini E pangkat C, berarti disubstitusikan jadi didapat dx itu sama dengan E pangkat C kali DC. Jika batasnya X sama dengan E yang atas ini, berarti nilai C-nya adalah ln E sama ln E. Berarti ln E itu adalah sama dengan 1. Dan jika X-nya sama dengan 1, maka C-nya sama dengan ln 1, sehingga ln 1 sama dengan 0. Berarti batasnya adalah 0 sampai 1. Dan bentuknya menjadi seperti ini, cos pi n dikurangi pi H dikali C dikali 1 per 2 E pangkat C dikali E pangkat C kali DC. E pangkat C di sini dan E pangkat C di sini bisa dicoret, sehingga 1 per 2-nya ini karena koefisien saya pindahkan ke depan sini, sehingga didapat cos pi n dikurangi pi H dikali C, sehingga integralnya adalah ini, seper pi n min pi H dikali sin pi n min pi H dikali C. Nah, batas integralnya di 0 sampai 1. Nah, lalu ini 1 per pi n min pi H-nya ini saya pindahkan ke depan, sehingga disubstitusikan nilai batasnya ini, sehingga didapat sin pi n dikurangi pi H dan sin 0. Nah, karena N-nya tadi dan H-nya adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, sehingga sin pi n dikurangi pi H adalah 0, sehingga didapat 0 dikurangi 0 sama 0 dikali yang di depan ini. Hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga karena sudah didapat yang ini, saya menyelesaikan untuk yang selanjutnya, yaitu yang bagian ini. Yang min setengah 2X dikali cos kali pi tambah pi n tambah pi H kali ln X. Ini negatif yang saya tidak ikutkan, saya menyelesaikan dulu integralnya. Integralnya kan dari 1 sampai E dengan fungsinya berikut, lalu dimisalkan lagi M sama dengan ln X, di mana X sama dengan E pangkat M, lalu dm-nya sama dengan 1 per X dikali dx, dan berarti X kali dm sama dengan dx, di mana X sama dengan E pangkat M, berarti dx sama dengan E pangkat M dikali dm. Jika batasnya X sama dengan E, ditemukan M-nya sama dengan 1. Jika batasnya X sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, sehingga didapatnya seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, E pangkat M, E pangkat N ini bisa dicoret sehingga bisa hilang. Setengahnya saya taruh sini, lalu saya pindahkan ke depan. Lalu integral dari cos ini, pi tambah pi n tambah pi H dikali M, itu adalah 1 per
Pi tambah Pi kali N tambah Pi kali H dengan sin Pi tambah Pi N tambah Pi kali H tutup kurung kali M dengan batasnya 0 sampai 1. Nah, ini koefisiennya saya pindahkan ke depan, didapat seperti ini, dan lalu mensubstitusikan nilai batasnya, yaitu 0 sampai 1 sehingga didapat seperti ini. Sama seperti yang tadi, karena nilai N dan H-nya adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, sehingga sin Pi tambah Pi kali N tambah Pi kali H itu sama dengan 0. Karena sin ini sama dengan 0 dan sin 0 adalah 0, sehingga dapat nilainya ini adalah 0, 0 dikali ini, sehingga dapat nilainya sama dengan 0. Karena nilainya ini 0, terus ini 0 ya, tadi sudah dapat, terus ini juga 0, berarti hasilnya adalah 0, karena 0 adalah 0, jadi untuk kasus N tidak sama dengan H memenuhi syarat, yaitu syarat yang diminta tadi adalah untuk kasus N tidak sama dengan H adalah 0. Jadi terbukti, lalu kita mengecek untuk yang kasus N sama dengan H. Nah, kasus N sama dengan H, berarti N-nya saya sama dengan H, sehingga didapat seperti ini, batas integralnya dari 1 sampai E, di mana sin kuadrat Pi per 2 tambah Pi H dikali ln X, dikali 1 per X dx. 1 per X ini sama ya, tadi fungsi X dari lambda yang ada di soal. Lalu, ini ada bentuk yang unik sehingga bisa dijabarkan jadi seperti ini. 1 per 2 dikurangi 1 per 2 dikali cos, dengan cosnya adalah Pi tambah 2 Pi kali H kali ln X, sehingga pertama saya menyelesaikan dulu untuk batas integralnya dari 1 sampai 1 per 2 X kali dx. Ini 1 per X-nya saya kali ke depan ya, sehingga ditemukan bentuk seperti ini. Nah, integralnya berarti adalah setengah ln X, di mana batas integralnya dari 1 sampai di mana ln di sini adalah 1 dan ln 1 di sini 0, jadi dapat hasil integralnya adalah setengah. Lalu untuk menyelesaikan yang selanjutnya yaitu batas integralnya dari 1 sampai nih, menyelesaikan yang bagian ini. Sehingga didapat seperti ini. Nah, saya misalkan R sama dengan ln X. Ini dimisalkan, sehingga ditemukan E sama dengan E pangkat R, lalu DR-nya adalah sama dengan 1 per X dikali DX, dan di mana X kali DR sama dengan DX, di mana X tadi sudah ditemukan E pangkat R, berarti E pangkat R dikali DR sama dengan DX. Jika batasnya E sama dengan E, maka R-nya 1. Jika batasnya E sama dengan 1, berarti R-nya sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini, karena ini ada E pangkat R dan E pangkat R-nya bisa dicoret, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setengahnya saya pindahkan ke depan. Nah, integral dari cos Pi tambah 2Pi dikali R dengan batasnya integral 0 sampai 1, hasil integralnya adalah ini. Nah, 1 per Pi tambah 2Pi H ini adalah koefisiennya. Saya bisa pindahkan ke depan. Sehingga didapat, ini saya kalikan jadi 1 per 2 Pi tambah 2 Pi H, mensubstitusi nilai R-nya, yaitu dari 0 sampai 1, sehingga didapat seperti ini. Karena sin Pi ditambah 2 Pi H sama dengan 0, mengapa sama dengan 0? Karena N kan tadi sama dengan H, dan N maupun H adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga didapat sin ini, karena ini sinnya sama dengan 0 dan sin 0 adalah 0, jadi dapat hasilnya adalah 0. Nah, karena sudah didapat tadi ini adalah setengah dan 0, jadi dimasukkan setengah dikurangi 0 sama dengan setengah, sehingga untuk alfa N-nya adalah sama dengan setengah. Jadi kasus N sama dengan H, syaratnya terpenuhi. Jadi karena kedua syarat terpenuhi, dua syarat ini terpenuhi, sehingga terbukti bahwa jawaban fungsi eigen dari fungsi A, jawaban fungsi eigen dari soal nomor 2A terbukti ortogonal. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya mengenai jawaban saya untuk tugas nomor 2. Mohon maaf apabila banyak salah kata, dan mohon maaf jika ada
hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.